Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian dan para jamaah yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih seputar sholat. Terakhir kita bahas hal-hal yang dapat merusak sholat, seperti kemarin banyak bergerak, namun ada gerakan-gerakan yang dibolehkan seperti yang kita bahas dalam hadis 241. Sekarang kita masuk tentang sutrotil musolli, pembatas sholat. Artinya saat sholat dituntut ada yang batasi kita. Jadi bukan sholat depannya itu kosong saja seperti itu. Kita lihat hadis 242. An Abi Juhaym bin Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ithmi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari wa waqa'a fil Bazari min wajhin akhara arba'ina kharifa. Dari Abu Juhaym bin Al-Haris radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka ia lebih baik berdiri 40 hari daripada harus lewat di depannya. Muttafaqun alaihi, dalam lafaznya menurut Al-Bukhari, menurut riwayat Al-Basar dari jalan lain lebih baik berdiri 40 tahun. Nah, lihat di sini dikatakan dari Abu Juhaym bin Al-Haris. Rasulullah SAW itu mengatakan lau ya'lamul mar, seandainya orang yang lewat di depan yang sedang sholat itu tahu mada alaihi minal itham, dosa yang didapati, lakana ayyakifa arba'ina, maka tentu dia akan diam selama 40. Kalau sini 40 hari. Khairan lahu min ayyamurra baina yaday, daripada dia mesti lewati orang yang sedang sholat. Dalam riwayat yang lain dikatakan mending diam selama 40 hari. Mending diam selama 40 hari. Namun kalau Bazar ditambahkan 40 tahun. Dan ini riwayatnya lebih jelas. Kalau tadi cuma terjemahkan arba'ina saja 40. Namun yang lebih tepat nantinya 40 tahun. Berarti dosanya ya sangat-sangat luar biasa lewati orang yang sedang sholat. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud pembatas sholat, atau di sini disebut sutroh. Ya, di sini bahasanya itu adalah sutroh. Terjemahannya adalah pembatas sholat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang apa yang dimaksud dengan sutroh? Ya, pembatas sholat. Nah, sutroh ini kata para fuqaha,
para ulama pakar fikih, sesuatu yang ditaruh di depan orang yang sholat, berupa tongkat atau kayu, bisa jadi tiang, bahkan sampai pun hewan tunggangan. Bahkan sampai pun hewan tunggangan. Bisa jadi apa saja tadi? Tongkat, kayu, tiang. Misalnya di masjid ada tiang di tengah. Sampai pun hewan tunggangan. Ada orang juga bisa, ada orang depan kita, kita sholat di belakangnya, kita jadikan dia sutroh atau pembatas. Nah, hukumnya para ulama katakan, atau ini pendapat jumhur, kebanyakan ulama, hukum sutra adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan sekali. Ini berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Ini berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Berarti imam nih seperti di sini. Imam ada pembatas di depannya. Kalau makmum nggak perlu, diberi catatan, makmum tidak perlu pakai sutroh lagi. Cukup siapa tadi? Imam. Jadi imamnya itu di depan ada pembatas. Dan orang yang sholat sendirian. Nah, misalnya kita lagi sholat sunnah, datang ke masjid gitu, langsung ke depan, cari tembok, sholat di situ. Nggak kosong, blong di belakang. Apa manfaatnya di sini? Ya nanti salah satu hikmahnya orang semangat nantinya untuk cari saf pertama, karena dia tak cari tembok di depan. Tembok kan di saf pertama, maju terus, oh dapat nih tembok. Kalau kita nggak pakai terbiasa dengan sutra atau pembatas, kita datang sholat langsung di belakang. Akhirnya walaupun kita datang duluan, nggak bisa dapat shop pertama karena ada yang ngisi shop pertama terlebih dahulu karena kita maunya sholat itu di belakang. Jadi saya masuk, misalnya langsung lihat tembok, sudah Allahu Akbar ngadap tembok. Kalau ini miring di sini berarti sudah masuk juga. Nanti kita akan lihat beberapa bentuk yang Nabi SAW itu gunakan sebagai sutroh tadi. Ya, kadang beliau nancapkan tongkat apa kayu di depan beliau. Jadi yang jelas di sini intinya imam diperintahkan, makmum juga. Adapun kalau makmum tidak, kalau orang sholat sendirian iya. Imam terus sholat sendirian, sedangkan makmum tidak perlu pakai sutra. Nah sekarang, apa manfaat memakai sutra ketika sholat? Apa manfaat memakai sutra ketika sholat? Satu, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang kedua, mencegah dari dilewati setan. Jadi biar setan tidak lewat depan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dari hadis Sahal bin Abi Qaithamah. Ibnu Khuzaimah katakan hadis ini sahih. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha. La yaqta'is syaitan, la yaqta'u syaitan alaihi salatahu. Kalau kalian itu mau sholat, hendaklah dekati sutra. Ada pembatas. Karena setan tidaklah memutus sholat orang yang memakai sutra tadi. Berarti kita akan mengurangi banyak gangguan. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga dari sutra, pandangan kita jadi terbatas. Pandangan kita jadi terbatas. Nih, saya sholat di dinding ini, maka pandangnya terbatas pada ini saja. Namun kalau saya sholat di belakang, saya bisa jadi lihat ke bawah, terus tiba-tiba kalau ada orang yang lewat, pengen lihat lagi. Oh, itu siapa ya? Ada kanan kiri, siapa tahu ada suara kanan kiri, pengen tengok lagi. Nah, namun kalau dia pas depan sutra, konsen di depan berarti lebih khusyuk. Karena dia lihat itu di sutra tadi. Walaupun dia nanti lihat di tempat sujud, namun sudah ada pandangan yang membatasi. Beda kalau langsung, ya. Apalagi kalau di masjid-masjid besar gitu misalnya. Pandangannya langsung. Terus manfaat yang keempat, sholatnya tidak akan batal jika dilewati oleh sesuatu yang membatalkan. Contoh, dilewati anjing hitam. Nih, ada yang tidak pakai sutra, dilewati anjing hitam, nanti ada hadisnya, sholatnya nanti bermasalah. Nah, maka sekali lagi, ini punya manfaat besar. Maka kalau sholat, minimalnya itu ada sesuatu di depan. Walaupun misalnya cuma taruh sesuatu yang pendek, misalnya tas kita yang didirikan gitu. Ya kayak tas gini. Nah, ini ditaruh depan. Supaya orang tahu saja, oh ini batasan dia sholat. Dan biasa di masjid-masjid itu taruh yang kayak pembatas di belakang sana itu. Punya DS itu ada. Itu sengaja ada yang buat kayak begitu. Walaupun sebenarnya kurang perlu juga. Kalau ada yang mau kayak gitu untuk masjidnya, di bawah itu ada 4, itu bisa bawa pulang. Nah, di security kayaknya, saya belum kasih kemana-mana itu, nggak tahu mau kasih kemana, ada yang kasih. Nah itu terutama biasanya di masjid-masjid yang ada jamaah kedua, jamaah ketiga. Ini jamaah ini wis rampung, jamaah pertama. Terus orang mau sholat datang lagi nyusul, sudahlah sholat di belakang. Nah dia pasang itu tadi sutra tadi supaya nandakan, oh ini jamaah yang baru. Ada pembatas, sehingga yang baru selesai sholat lewat aja gitu, nggak usah ganggu yang ada di belakang. Nah itu diantara manfaatnya. Jadi tadi bisa dengan tembok, bisa dengan tongkat, bisa dengan kayu, bisa dengan tiang, ya. Walaupun sekarang masjid-masjid diusahakan nggak ada tiang di tengah ya, iya. Namun bisa dengan tiang kalau ada di masjid-masjid besar, misalnya ada tiangnya, atau bahkan dengan orang. Nah, coba kita lihat di sini hadis 242 tadi, faedah yang bisa kita ambil. 1,
Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Bahkan sebagian ulama masukkan dalam dosa besar. Bahkan sebagian ulama masukkan dalam dosa besar, al-kabair, seperti Imam Syaukani dalam kitabnya Nail Autor. Kita dulu pernah pelajari dosa besar ya, dulu sekali, 76 dosa besar. Saya mau ulang bahasan itu lagi, tapi nanti dalam daurah. Kalau jamaah sini mau ikut bisa besok 2 hari. Selasa yang tanggal 1 itu. Besok Selasa tanggal 1 dah. Ya, sama tanggal 2. Walaupun 2-nya itu hari kerja. Siapa tahu ada yang nganggur. Tanggal 1 nanti banyak pelajarannya. Tanggal 2 itu enggak full sampai malam Kamisnya. Itu bisa ikuti, ada anak-anak motor di sini. Saya ini datang aja enggak apa-apa. Bilang aja saya tuan rumah gitu. Saya yang punya kandang gitu. Datang aja. Kalau mereka enggak setuju, wah bilang aku ki wong kene gitu. Datang aja tanggal 1 mulai siang ba'da zuhur. Ba'da zuhur sampai nanti tanggal 2 malam Kamisnya. Sampai nanti pelajaran malam Kamis. Nanti dikasih buku insyaallah yang belum punya. Dosa Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Jadi dibahas nih, kalau ini sudah selesai sampai bab berapa nanti dilanjut lagi seperti bahas Firqatun Najiyah. Namun ini sedikit orang, nggak banyak, cuma 100 saja gitu. Jadi tadi dilarang untuk lewati orang yang sedang sholat. Jadi misalnya ini di masjid, terutama misalnya kita lagi selesai sholat banyak yang masbuk atau ada yang masbuk. Nah ada yang ingatkan kalau ada yang lewati, Pak itu ada yang sholat. Nah, biasanya kalau di DS ini pas malam Kamis ada yang jamaah yang telat di belakang. Nah, itu ada yang ngalangi. Pak, lewatin depan sini saja. Jadi kita bisa lewat nantinya. Ini misalnya tiang ini ya. Nih sutra. Misalnya. Kalau mau lewat jangan di sini. Ini dan ini nggak boleh. Ya toh? Berarti dia lewat sini. Ini nggak masalah. Ini kan harus lewat. Atau dia lewat belakang gitu. Jadi jangan jenengan nganggap nggak boleh sepanjang sana itu nggak boleh lewat. Wah susah sekali, masa ditarik dari sana semuanya nanti ke depan gitu nggak bisa lewat. Ini lewat biasa. Ini kan tempat sujudnya sudah di sini, iya tak? Saya berdiri sini, ya kan? Sini tempat sujud. Ini kan bukan lagi berarti. Udah lewat sini aja. Seandainya ini pun nggak ada, ini nggak ada ini, itu nggak ada ya, dia nggak pakai, ya sudah perkirakan aja tempat sujudnya mana, ini berdiri, ini tempat sujud dah, ya sudah berarti di sini sudah bisa lewat, kan area bukan area dia sholat, jadi jangan nganggap, aduh saya takut ya lewat ini, kesini, nggak usah takut, lewat aja langsung, bukan tempat dia sholat kok. Masa tempat dia sholat sampai sepanjang itu? Paham ini kan? Jadi cuma area tempat dia berdiri ngaleh sujud, sudah cukup. Area luar itu nggak masalah. Jadi jangan jadikan panjangkan sampai sana, karena sebagian orang nggak paham. Waduh saya takut sekali lewat situ. Nggak masalah, lewat saya depannya sini, atau lewat belakangnya. Yang penting bukan area dia sholat. Jadi yang tadi dilarang itu area dia sholat saja, berdirinya dan tempat sujudnya. Ya, ada sutra berarti sutrohnya tadi. Terus faedah yang lainnya lagi. Boleh menurut sebagian ulama
menjadikan sajadah sebagai sutra. Karena sudah dia anggap sebagai pembatas. Nah, biasanya kan jamaah bawa sajadah sendiri. Atau ini, kalau di sini nggak terlalu. Kalau di masjid-masjid kan warna hijau itu toh, iya kan? Sudah lebih jelas lagi kan? Kalau ini kayak bersambung begitu. Kalau sana kan ada agak terpisah gitu ya. Nah, terus jarak satu orang itu dianggap itu satu sajadah tadi. Ya kan biasanya ada yang anggap kayak gitu, walaupun nggak tepat. Kalau sajadah yang warna hijau itu untuk posisi satu orang itu nggak mesti satu orang, yang penting rapat. Kadang jamaah itu kira ini jatah saya, ini sajadah ini. Nah, taruhlah pakai itu, maka batasannya tadi, ini ada batasan. Nah, sajadah ini sampai sini berarti. Ya, nah itu sudah area sholat. Sebagian ulama itu pakai batasan sajadah saja. Karena orang sudah tahu, oh sajadah ini, oh itu wilayah dia sholat. Di luar itu berarti bukan. Berarti boleh dilewati. Namun kalau ada yang lebih tinggi lebih bagus. Namun sebagian pakai sajadah tadi untuk ya menandakan batasan dia itu sholat sebagai sutra. Nah, kemudian faedah yang berikutnya lagi. Untuk Masjidil Haram sebagian ulama membolehkan lewati yang sedang sholat. Dikarenakan tempatnya yang padat dengan manusia. Itu padat sekali loh. Ini bar sholat itu misalnya, itu nanti ada yang kerjakan sholat sunnah lagi dan itu nggak berhenti-berhenti. Ini wes rampung, datang lagi jamaah baru lagi. Wah mau lewat terus, wah kuis sholat terus. Kadang mau lompating, kadang kita darurat, wah saya ini kebelet pipis, waduh ini gimana ini samping sholat. Ini kan keterpaksaan. Namun kalau bisa tetap tidak lewati area dia sholat misalnya. Karena saking sempit, ya sudah ini area ini. Nah sini sampai tempat sujudnya. Nah ini ada peluang lewat nih. Nah lewat di sini saja, walaupun sempit. Ini sudah di luar tempat sujudnya. Namun di sana memang agak sulit, termasuk juga di Masjid Nabawi. Tapi Masjid Nabawi nggak sepadat Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu apalagi di area-area tertentu itu padat sekali. Sehingga sebagian ulama masih bolehkan lewat depan orang yang sedang sholat. Nah sekarang kita lihat ukuran sutra yang biasa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca lagi hadis berikutnya 243. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka an sutratil musalli faqala mithlu mukhiratir rahli akhrajahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya pada perang Tabuk tentang batas bagi orang yang sholat. Beliau menjawab, seperti tiang di bagian belakang kendaraan dikeluarkan oleh Muslim. Seperti muakhiratir rahli. Muakhiratir rahli itu sesuatu yang dipakai di kendaraan, yaitu hewan tunggangan, yaitu biasa dipakai sandaran. Ini bukan tiang ini. Ya, diganti kalimatnya. Seperti sandaran di bagian belakang kendaraan. Nah, istilah kita apa lagi? Ini loh sandaran belakang ini. Jadi misalnya naik unta apa kuda, nah duduk terus ada sandaran biar enak gitu. Apa ini? Ini loh bagian ininya.
Kalau motor kan enggak. Motor enggak ada toh. Nah, kalau unta itu biasa dikasih ini. Nah, ini di belakang. Nah, tingginya tuh berarti sekitar itu. Sandaran diganti seperti sandaran di bagian belakang kendaraan. Ukurannya seberapa? Wallahu alam. Ada yang katakan nisfu zira. Ini 1 hasta, separuhnya. Segini aja. Ini setinggi ini berarti. Segini berarti. Ada yang katakan lebih pendek lagi, ada yang katakan lebih tinggi lagi. Namun sekitar itulah tingginya. Yang penting seperti sandaran ini. Orang naik kendaraan, yaitu unta, ini punya sandaran di belakang. Itu namanya muakhir rahli, mukhiratir rahli. Nah, berarti kesimpulannya, faedah yang bisa kita ambil, tinggi sutra bisa seperti sandaran belakang hewan tunggangan. Yaitu sekitar setengah hasta. Sekitar setengah hasta tinggi. Nah, ini bisa dengan Pak Wasti itu ada tempat Quran itu pendek kayak gitu juga bisa. Ada sesuatu saja. Namun biasanya kalau Nabi SAW itu gunakan apa yang beliau temukan, beliau pakai. Ada tongkat sampingnya dia kasih tanam tuh tongkat. Namun pernah Nabi SAW sholat ketika di Mina. Ya, sholat di Mina tanpa menggunakan sutra sama sekali. Sutra nggak ada sama sekali depan beliau. Maka ini jadi dalil sutra nggak wajib. Seandainya ini pun hilang, kita nggak disuruh kejar itu cari sutra tadi. Misalnya saya sholat di depan saya ada orang. Saya sholat, saya pakai orang ini pembatas. Saya sholat di belakangnya. Terus dia ada urusan ya, enggak mungkin lama-lama di situ. Terus pergi. Set. Paling ada tembok di depan dah. Nah, ini kan enggak disuruh ke depan gini. Jauh enggak itu? Pirang meter lagi? 3 meter. Jauh sekali langkahnya. Ini sudah jalan. Ya, orang anggap ini, oh ini bapak ini ora sholat iki. Jauh sekali. Apalagi dari belakang sana itu. Sampai sana. Sudah, kalau ini sudah pergi sudah sholat gini. Karena nggak pakai itu pun nggak dosa. Karena hukumnya sunnah muakkad, jadi cuma gini. Tadi Nabi SAW sholat di Mina nggak ada satupun sutra depannya, hilang berarti nggak ada. Atau sejak awal nggak pakai. Gitu. Jadi sutra tadi nggak, kalau hilang, tadi misalnya pakai orang pergi, ya sudah. Yang penting sholat di situ, konsen lagi di situ. Kecuali cuma geser sedikit itu maju 1 langkah aja untuk dapati itu nggak masalah. Namun kalau sudah hilang ya sudah. Nah, terus hadis yang berikutnya lagi 244. Wa an Sabrata bin Ma'badin al-Juhayni qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin akhrajahul hakim. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya seseorang di antara kalian membuat batas pada waktu sholat meskipun hanya dengan anak panah. Dikeluarkan oleh Al-Hakim. Nah, di sini dengan menggunakan apa? Anak panah. Kalau tadi sebelumnya dengan menggunakan apa?
sandaran, ya, bagian belakang kendaraan. Kalau ini dengan menggunakan anak panah, berarti kesimpulannya boleh sutra berupa anak panah. Namun ingat, kalau menurut pendapat jumhur, kebanyakan ulama pakai sutra tadi tidak wajib. Ada beberapa alasan tidak wajibnya, ditulis. Beberapa alasan memakai sutra atau pembatas tidak wajib. 1. Rasul SAW pernah sholat di tanah lapang tanpa memakai sutra. 2. Nabi SAW pernah sholat di Mina Nabi SAW itu pernah sholat di Mina tanpa ada tembok di depannya. Tanpa ada tembok di depannya. Dan nanti ada tambahan lagi hadis yang lainnya, kita akan temukan lagi. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sholat pakai sutra, ada yang lewat, maka bisa dihalangi, bisa dicegah. Berarti kalau pakai sutra, berarti ada yang sholat nggak pakai sutra. Namun kalau pakai sutra, dia bisa cegah, gini. Ya, ada yang mau lewat, dia tetap konsen. Iya tak? Berarti orang sudah paham. Oh iya, lagi sholat. Nah, sudah lewat sini. Orang disambut, dijak salaman. Oh, ketahuan orang tahu ngaji gue. Itu pas ngaji ki ngantuk. Wah, dijak salaman meneh. Itu ceritanya orang Arab udah kayak gitu tuh. Dia lihat orang Indonesia kayak gitu. Dijak salaman, disambut itu. Dia ngajak saya salaman. Nggak paham itu kalau lagi sholat. Yang sholat juga bisa batal juga itu gara-gara tertawa nanti. Iya kan? Gara-gara orang nggak paham itu. Kalau nggak ngaji itu kayak gitu tuh. Nggak pahamnya itu banyak. Kok nggak gini? Oh jangan. Biasa gini aja kok nggak gini. Saya pukul kamu lewat. Maka orang bisa cegah tadi. Nanti kita lihat hadisnya. Terus hadis berikutnya dari Abu Dzar Al-Ghifari. Wa an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahlil al-mar'atu wal himaru wal kalbu al-aswadul haditha wa fihil kalbu al-aswati syaitanu akhrajahu Muslimun. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan memutuskan sholat seorang muslim jika tidak ada tabir di depannya seperti kayu di belakang kendaraannya adalah wanita, keledai, dan anjing hitam disebutkan di dalamnya. Anjing hitam adalah setan. Nah, dikeluarkan oleh muslim. Tadi ada koreksian, seperti kayu di belakang kendaraannya. Harusnya itu seperti sandaran di belakang kendaraannya.
yang akan memutuskan sholat seorang muslim jika tidak ada tabir atau pembatas di depannya, seperti sandaran di belakang kendaraannya, dia taruh di situ. Yang bisa membatalkannya siapa? Wanita, keledai, dan anjing hitam. Nah, berarti ini nggak pakai sutra, nggak ada sutra. Terus lewat apa? Perempuan. Terus keledai. Terus anjing hitam. Sholatnya batal. Nah, lihat lagi ada tambahan di bawahnya. Hadis 246 sampai 247. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwuhu dunal kalb. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis yang serupa dengannya tanpa menyebutkan anjing. Wali Abi Dawud wan Nasa'i an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma nahwuhu duna akhirih wa qayyadal mar'ata bil haidhi. Menurut Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada hadis yang semisal tanpa menyebutkan kata akhirnya, yaitu anjing, dan membatasi pada wanita yang sedang haid. Itu bukan wanita yang sedang haid. Wa qayyadal mar'a bil haidhi, dan membatasi pada wanita yang sedang haid. Itu wanita yang sudah balik kalau nggak salah. Baik, dilewati dulu. Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya dari 3 riwayat tadi. Salat jadi batal ketika tidak memakai sutra, lantas dilewati 3 hal. Satu apa? Wanita. Satu, wanita. Di sini dalam kurung wanita balik. Kalau anak-anak nggak masuk. Maka lebih tepat tadi maksudnya itu wanita balik yang sudah mengalami haid. 2, apa lagi? Keledai. Keledai di sini nggak ada ya? Jawa nggak ada ya? Kuda mini adanya. Kuda mini. Ya, poni. Kuda poni. Mini. Ya wes nih ini. 3, anjing hitam. Nah ya tadi betul. Tadi wanita yang dimaksud bukan wanita mengalami haid. Karena menurut kebanyakan ulama kan wanita haid nggak boleh masuk masjid. Walaupun secara hukum boleh. Ya, ngapain dia lewat tadi? Yang dimaksudkan sini wanita yang sudah balik. Maka ralat lagi. Tadi yang nomor 247, membatasi pada wanita yang sedang haid, diganti membatasi pada wanita yang sudah haid. Dalam kurung balik. Sama seperti sabda Nabi SAW, la yakbalullahu salata ahadikum, la yakbalullahu salatal haidi illa bi khimar. Tidak diterima salat wanita yang haid. Maksudnya apa? Yang sudah haid, sudah balik, tanpa menggunakan khimar, tanpa menggunakan penutup kepala, kudung kepala. Berarti dia sudah balik. Ya. Bukan dia haid, karena haid nggak boleh sholat.
Ngapain dibahas dalam hadis itu? Yang dimaksud adalah wanita tersebut sudah balik. Maka 3 hal tadi batalkan sholat. Satu apa tadi? Wanita, dalam kurung tadi ya, wanita balik ya. Berarti anak-anak gak masalah. Anak-anak juga kalau lewat pun itu kita sulit cegah kan. Gak usah juga tendang-tendang dia gitu, karena gak bisa pakai tangan, terlalu kecil gitu. Kamu sliding dia gitu, cak gitu jatuh. Malah yang ini yang main, yang sholat yang main. Wah, di sliding itu, sweet. Jatuh anaknya gak boleh sholat. Apa gak boleh lewati orang sedang sholat? Wong ini orang paham. Bocah lewat juga gak masalah situ. Maka wanita atau anak kecil perempuan lewat gak batalkan. Yang dimasukkan sini adalah wanita yang sudah balik. Terus yang kedua keledai. Yang ketiga anjing hitam. Kenapa 3 hal ini? Wallahu a'lam. Apa kaitannya dengan sholat? Kok sampai batal? Sudahlah, terima hadis saja. Kita nggak tahu ini hikmahnya apa, alasannya apa. Kita kan nggak tahu alasan di sini. Kenapa nggak bapak-bapak saja yang lewat baru batal gitu? Anjing putih. Itu anjing putih, wong jenggotan gitu. Kenapa itu yang nggak itu saja yang batal? Kok yang 3 ini? Wallahu alam, kita nggak tahu. Dalil sebutkan kayak gitu. Hikmahnya kita nggak tahu, ya sudah jalankan saja. Jalankan sudah aman. Daripada kita cari-cari tahu dulu, saya nggak percaya pada hadis ini nih. Masa gara-gara perempuan lewat saja sholat itu jadi batal? Manut aja pada dalil selesai. Daripada banyak protes ya kan? Kemudian satu hadis lagi, coba dibaca. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum illa syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun muttafaqun alaihi wa fi riwayati fa inna ma'ahul qarina. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat dengan memasang batas yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Bila tidak mau, perangilah dia, sebab sesungguhnya dia adalah setan. Muttafaqun alaihi. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dia bersama temannya setan. Nah, diralat lagi kalimatnya. Bila tidak mau, bukan kalimatnya perangilah dia, namun tolaklah lebih keras lagi. Diulangi. Tadi kan kalimatnya. Lalu ada seorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Bila tidak mau, maka cegahlah dengan keras lagi. Kata peranginya dihapus. Tahu apa maksud perangi? Mungkin dia punya pedang, langsung dia keluarin itu. Wah, nggak mau itu apa? Nggak mau peduli kita lagi sholat, terus dikeluarin itu. Nggak pas terjemahannya. Jadi kalimatnya itu, bila tidak mau maka cegahlah dengan keras, sebab sesungguhnya dia adalah setan. Bukan kalimatnya bila dia tidak mau maka perangilah dia, atau berantemlah dengan dia. Malah jadi berantem, nggak jadi sholat. Ini cegah, cegah. Kan ada yang lewat cegah. Kok dia paksa lewat lagi? Sudah selesai, sudah paham. Kok malah dia yang pukul tanganmu terus dia paksa lewat gitu? Ya sudah, biarin dia aja. Ngapain kita panggil dia lagi, tarik dia gitu, kamu nih? Enggak perlu. Maka terjemahannya kadang nanti salah paham, ini orang cuma baca buku aja. Itulah kalau baca buku aja jadi kayak gitu.
Wah Ustaz saya baca itu hadisnya. Mana Pak baca? Oh jenengan boten ngaji kalih guru. Makanya nggak paham. Kalau cuma baca buku aja kayak gitu jadinya. Iya kan? Nah, maka kalau ngaji itu nggak cukup baca buku. Paham? Kalau cuma baca buku saja itu tadi, jadinya itu nggak ada keterangan dari ulama. Sudah dia praktekkan apa adanya sesuai terjemahan. Berarti dia praktekkan apa tadi? Dia sudah cegah kan nggak mau. Terus perangilah dia. Wah benar-benar berantem dalam masjid. Pak kenapa berantem? Wah dia saya sudah lagi kok dia lewati saya. Saya nggak terima ini. Saya tahu hadisnya. Sampai ngotot-ngototan dengan hadis juga. Wallahu a'lam, nanti keterangan dua hadis ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di hadis 248 belum dibahas. Baik, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada 3 hal yang apabila melewati kita sholat akan membuat sholat kita batal, yaitu Wanita, keledai dan anjing hitam. ya. Kalau wanita dan anjing hitam kan kita bisa melihat secara kasat mata ya Ustaz. Wanita dan keledai kan kita bisa melihat secara kasat mata. Tapi kalau anjing hitam kan nggak kelihatan, gimana cara kita bisa tahu? Semampunya. Kalau misalnya gelap-gelap gitu ya, pikiranmu ya. Wanita juga bisa jadi kalau gelap-gelap kamu juga nggak tahu. Iya. Berarti kamu tahu kalau itu perempuan ya. Kalau anjing hitam nggak tahu. Tetap bisa tahu juga. Ya, ada lagi. Satu lagi Ustaz. Misalnya kalau kita lagi sholat itu Ustaz ya, kita kan mau berdoa saat sujud. Itu kan kita dilarang berdoa dengan bahasa Indonesia. Iya. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia itu kita terjemahkan ke bahasa Arab tuh boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh. Yang penting iso bahasa Arab. Nerjemahke piye coba? Yang misalnya kan ada berbahasa Arab tadi. Bisa. Bisa. Waktu sujud. Ya Allahumma inni si fulana. Ya Allah, saya minta si fulana aja. Terima kasih Ustaz. Misalnya itu namanya Fatimah, Allahumma inni Fatimah, Allahumma inni Fatimah, Allahumma inni Fatimah gitu. Gitu maksudmu toh? Ya. Karena ngeser Fatimah. Boleh saja. Ustaz saya minta jodoh namanya Fatimah gitu. Doanya gimana? Ya Allahumma inni Fatimah aja. Allahumma inni Fatimah. Wes terjemahke gue. Terima kasih Ustaz. Sudah. Ada lagi. Urung tibahan. Urung sarapan paling. Nah, Ardi. Ingin safar. Waktu itu ingin safar. Saat saya akan melakukan safar, kemudian jadwal pesawat saya itu menandakan jam 7. Jadi kan Jam 7 malam. iya jam 7 malam Oke. sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya. Isya jam 7.20 sekarang, 7.17. Kita seperti itu. Kemudian saat saya sudah menjamak dan mengkosor sholat maghrib dan isya, ternyata pesawat saya gila. Ya sudah kalau itu. Itu apakah tetap saya harus Nggak perlu ulangin sholat isyanya. Karena tadi sudah kerjakan. Kerjakannya ada sebab. Saya takut nanti kalau nggak ini, saya nggak bisa sholat isya. Sudah setelah itu, habis maghrib, jamak dengan sholat isya. Isya dimajukan. Dapati waktu isya, kok delay? Saya masih bisa sholat. Ya sudah. Namun saran saya, kalau kondisinya kayak gitu, perjalanan pesawat itu misalnya 1 jam, ya, maghrib bisa, ya toh, isyanya kalau bisa tunda ke waktu isyanya, bisa. Misalnya kita berangkat dari Jogja, karena ini kan masih wilayah kita Jogja, berarti sholat maghribnya cukup di bandara, isyanya nanti sampai tempat tujuan. Selama sampai tempat tujuan masih dapati isya.
Namun kalau nggak yakin juga, wah ini kok semuanya serba ini, ya sudah majukan. Namun isyanya nggak boleh dikosor. Isyanya tetap berapa rakaat berarti? 4 rakaat. Maghrib 3. Setelah maghrib langsung kerjakan isya tanpa jeda. Boleh. Ini satu lagi Ustaz. Misalkan seperti ini juga Ustaz. Kalau naik kendaraan seperti bis seperti itu, ya kan? Kemudian saat kita naik bis, kadang bis itu tidak mau berhenti di saat Pas waktu sholat. Iya, itu bagaimana solusinya Ustaz? Tergantung sholat apa itu. Kalau misalkan seperti sholat maghrib dan isya. Nah itu gampang. Nanti bisa jamak takdim atau jamak takhir. Namun kalau sholat subuh, wah ini yang sulit. Karena waktunya mepet sekali. Ditambah lagi, kalau berhenti mungkin sudah pagi sekali. Waktu sholat sudah habis. Berarti kerjakan sholat subuh di bis. Itu. Sama pesawat juga gitu. Di pesawat mau pergi ke Flores. Malam-malam itu biasanya. Betul nggak Mbah Nurdin? Nah, malam-malam. Pesawat terbang gitu. Oh, subuh di atas pesawat. Mau nunda, landingnya jam 7. Nggak bisa. Maka sholat subuhnya di atas pesawat. Arahnya kemana? Dari Jogja ke Flores tuh ngadap timur. Iya tak? Berarti ngadap ke arah manapun. Kalau tidak bisa ngadap ke arah kiblat. Wah nggak bisa berdiri, ya sudah lakukan dengan duduk. Gitu. Gop, ada lagi? Wah pun sarapan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat, Pak. Ini karena keadaan jadi mungkin banjir gitu, sholat hanya berdiri di atas Air, banjir. banjir. Iya. Iya. Karena Ini kasus di mana ini? iya mungkin kasus kemarin juga boleh orang tsunami juga boleh di atas air itu pas waktu subuh. Saya ngalami itu waktu kena banjir kemarin, Pak. Saya masalah di mana karena ini hanya tanah aspalan, ini truk air segini, nggak bisa saya. Oh pas di Siluk itu. Di situ mantel saja saya tidak saya lepas karena apa dingin toh satu malam. Ini sah atau tidak sholatnya subuh karena takut kesiangan. Cuman berdiri di atas air gitu. Boleh. Sah. Boleh. Sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi dua. Juga sama. Ya. Wanita yang lewat itu berapa jauh Kak, dari tempat sholat itu? Dia lewat di tempat kita sholat. Itu di luar. Kalau di luar ini ya sudah berarti. Ya, Di luar tempat sujud ya nggak batal. Area sholat tadi. area sholat. Apalagi nggak pakai sutroh. Sini berarti. Wanita balik. Luar sutroh nggak batal. Termasuk juga berarti nggak batal kalau di Masjidil Haram. Karena tempatnya sempit, pengecualian. Cukup? Bagi yang mau ikut tadi yang dauro tanggal 1 sampai tanggal 2 bisa daftar. Dari Selasa siang sampai malam Kamis. Rabunya nanti rekreasi ke pantai. Pantai paling bagus sekali di Panggang. Sekali kan kebun binatang gitu. Iya kan pantai paling bagus tahu di mana lagi coba? Wong neng Panggang Kursiji kok. Anak-anak kan bisa nih Bapak. Ini binatang apa gitu kan? Mesti ngertiin dah gue. Kalau ini pantai tuh, oh iya ini. Iya ini ikan apa? Wes dah. Ini kan anak, ini binatang apa? Bisa tebak gajah Ustaz. Jadi mau ikut nanti daftar nanti. Daftar ke Pak Mugi, biar dicatat namanya. Mau dihitung jumlah karena mau sesuaikan dengan konsumsi. Nanti malah datangnya kebanyakan gitu. Konsumsinya nggak pas.
Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.